Membid'ahkan dan mensyirikkan amalia umat Islam merupakan hobi dan karakter utama para penganut paham Salafi alias Wahabi. Kebiasaan negatif ini terus dipelihara oleh para pengikut Wahabi untuk menyesatkan setiap perbuatan umat Islam yang tidak sejalan dengan cara pandang mereka. Namun apa jadinya manakala ada ulama sekaligus petinggi Wahabi Salafi lumpuh tidak bisa berjalan akibat membid'ahkan Maulid Nabi? Berikut adalah faktanya. مولاي صل وسلم دائما. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini memperingatinya dalam tajuk Maulid Nabi. Sebagian orang mungkin tidak memperingati dengan baca Al-Quran dan bersolawat. Sebagian lainnya merayakan lewat Maulid Nabi yang isinya juga membaca Al-Quran dan bersolawat serta mendengarkan puji-pujian kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Sebagian lagi, ada kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai kelompok paling sunnah dengan nama aliran Wahabi Salafi, menolak dan menganggap perbuatan Maulid Nabi sebagai amaliyah yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak tanggung-tanggung, tudingan sepihak dari kalangan Wahabi Salafi ini selalu didengungkan oleh para dai-dainya yang bertugas di setiap negara Muslim. Tujuannya tidak lain agar umat Islam selalu jauh dengan nabinya sehingga lupa dan lalai terhadap jasa perjuangan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, ada fakta yang sangat mengejutkan yang ditulis oleh salah satu imam besar Makkah, Syekh Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, ulama masyhur Al-Alim Al-Alama, bahwa dalam karyanya beliau mengisahkan tentang perilaku salah satu Wahabi Salafi yang lumpuh tidak bisa berjalan akibat membid'ahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kisah nyata ini telah diabadikan dalam berbagai karya fenomenal karya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk bagian cara mendakwakan Islam yang ramah, jauh dari kesan ekstremis dan radikal. Berikut adalah fakta nyatanya. Dilansir dari media ternama Okezon.com, ulama tersohor dari Makkah, Said Alwi Al-Maliki, menceritakan bahwasanya ayah beliau, Said Abbas Al-Maliki, pernah berada di Baitul Maqdis, Palestina, untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada saat malam Id Milad An-Nabawi, dibacakanlah Maulid Al-Barzanji, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, serta membacakan sejarah hidup Nabi Muhammad serta perjuangan beliau, dan yang terakhir adalah doa untuk umat Islam. Saat pelaksanaan acara, Said Abbas melihat seorang pria tua yang telah beruban, berdiri dengan khidmah, penuh kekhusyuan, dengan adab, bahkan menangis mulai awal sampai acara selesai. Said Abbas pun heran, lalu bertanya kepadanya, "Mengapa Anda berdiri sedemikian lama, sementara usia Anda sudah tua?" Dengan tegas, laki-laki tua itu menjawab, "Pada suatu malam, ia bermimpi dalam tidurnya. Dia bersama sekelompok orang yang tengah bersiap-siap menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Saat cahaya wajah Nabi Muhammad laksana bulan purnama itu muncul, sekelompok orang itu bangkit dengan berdiri menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Namun tidak disangka, ia tiba-tiba tidak mampu bangkit, lumpuh. Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, 'Kamu tidak akan bisa berdiri.' Sontak, ia kemudian bangun dari tidurnya. Betapa sedihnya, ia ternyata telah bangun dalam keadaan duduk serta lumpuh, tidak mampu berdiri kembali. Kejadian ini ia alami hingga berbulan-bulan lamanya. Ia menderita penyakit yang sangat mengerikan. Kemudian, ia bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Manakala Allah menyembuhkan sakitnya, ia akan berdiri mulai dari awal pembacaan maulid Nabi sampai akhir bacaan. Qadarullah sungguh sangat mengagumkan. Tidak berapa lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya sehingga ia sehat seperti semula. Lantas, ia pun selalu berdiri mulai awal pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW sampai akhir bacaan untuk memenuhi nazarnya karena mengagungkan terhadap baginda besar Nabi Muhammad SAW. Demikian dikutip dari kitab Al-Hajjut Tam fil Mawaridi Maulidin Nabawiyyi wa ma ittada fihi binal qiyam, karya Said Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki, 1287 Hijriah, 1367 Hijriah. Semoga melalui kejadian yang sangat ajaib ini dapat menjadikan para penganut paham Wahabi Salafi sadar tidak gemar dan hobi membid'ahkan amalia umat Islam yang tidak sejalan dengan selera mereka. Semoga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para penganut paham Wahabi Salafi yang ada di seluruh dunia bertaubat kembali kepada jalan kebenaran, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishshawab.